Salam Inovasi Indonesia bersama Ristek TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nur Firlita, selamat datang di Ristek TV, TV khusus riset dan teknologi karya anak bangsa Indonesia. Ristek TV adalah media komunikasi Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang menayangkan hasil karya riset dan teknologi yang diharapkan mampu mengubah Indonesia menjadi lebih berinovasi. Kami mengudara melalui streaming di www.ristektv.com dan di www.ristek.tv. Ya pemirsa, kali ini Ristek TV akan menayangkan program Ristek File, yakni dokumentasi dari berbagai kegiatan di lingkungan riset dan teknologi. Ya pemirsa, selamat menyaksikan. Tidak dipungkiri lagi kalau Indonesia kaya dengan tumbuhan mikroba. Daerah vulkanis sebagai sumber bahan bioaktif selenoprotein untuk antioksidan pencegahan terapi kanker. Selenium atau Se merupakan komponen kunci dari sejumlah selenoprotein fungsional yang terseleksi dari daerah vulkanis kaya, seperti dari Gunung Rinjani di Lombok yang kandungannya diketahui menunjukkan aktivitas antioksidasi spesifik seperti glutesen peroksida GPS. Herba dan bakteri terseleksi ini juga telah memperlihatkan daya modulasi apoptosis seluler dan molekuler di sel kanker uji yang menunjukkan potensinya sebagai kandidat bahan untuk pencegahan dan terapi penyakit kanker. Untuk mengungkap kekayaan alam Indonesia dari daerah vulkanis, maka penelitian yang dilaksanakan oleh Puslit Biologi LIPI mengidentifikasi senyawa bioaktif berbasis selenium dari herba dan bakteri termofilik vulkanik terseleksi dan bioasai genetik modulasi apoptosis pada sel kanker. Penelitian ini menurut Dr. Novik Nurhidayat dari bidang mikrobiologi LIPI, penerapannya dengan model tikus yang diinduksi karsinogen dengan parameter akumulasi selenium dalam jaringan. Reduksi premalignan sel kanker yang dapat dikembangkan untuk produksi sediaan bahan terstandarisasi dan terkontrol bagi kepentingan farmasi dan biomedis. Hasil penelitian ini juga dapat melengkapi database keanekaragaman mikroba Nusantara dan potensi bahan bioaktifnya. Daerah vulkanis secara alami kaya akan sulfur dan selenium. Tumbuhan dan mikroba secara non-spesifik yang mengambil dan memasukkan selenium ke dalam senyawa-senyawa organiknya yang mengandung sulfur. Kemudian tumbuhan dan mensintetis selenometionin dan metilselenocysteine dari selenium yang diserapnya. Penelitian kami berangkat dari kesadaran kita bahwa kita memiliki banyak sumber daya alam yang belum kita ketahui dan belum kita manfaatkan. Dan yang kedua, kita juga berangkat dari kekhawatiran kita bahwa kita tahu bahwa kanker masih merupakan penyakit pembunuh utama di dunia, termasuk di Indonesia. Jadi kita coba gabungkan dua hal itu. Jadi pada prinsipnya kita pergi ke gunung. Mengapa kita ke gunung, terutama gunung berapi? Karena ini daerah yang belum dieksplorasi. Kita juga tahu di gunung berapi di situ banyak dan kaya akan unsur yang belum banyak diketahui orang, yaitu selenium. Selenium ada di gunung berapi bersatu dengan sulfur. Kita tahu kalau kita pergi ke
sana karena tercium bau sulfur dan selenium ada di sana. Jadi kita pergi ke sana untuk mengisolasi bakteri yang hidup di sana, khususnya mereka yang hidup di daerah sumber air panas. Mengapa sumber air panas? Karena sumber air panas di sanalah sulfur dan selenium lebih tersedia. Sehingga kalau tersedia di sana, nanti bakteri dan tumbuhan akan mengakumulasinya, memasukkan selenium ke dalam tubuhnya, dan nanti akan memanfaatkannya. Nah, kunci daripada penelitian kita sebenarnya adalah ada di sana. Nah, si bakteri dan tumbuhanlah yang akan merubah selenium yang ada di alam menjadi bentuk bahan aktif yang bisa kita gunakan untuk pencegahan dan terapi kanker. Ada 3 daerah vulkanis yang kita tuju di Indonesia. Yang pertama itu adalah Gunung Kerinci di Sumatera, yang kedua Gunung Rinjani di Pulau Lombok, dan ketiga dataran tinggi Toraja di Sulawesi. Fokus kita adalah ke daerah gunung berapi yang memiliki sumber air panas. Kita mulai, ini adalah gambaran, salah satu gambar foto dari daerah Gunung Rinjani. Di daerah sini sekitar ketinggian 1700-an terdapat sumber air panas yang akan kita ambil sampelnya dan kita bawa ke lab untuk diisolasi bakterinya. Bakterinya kita ambil dan kita isolasi dan kita seleksi mana mereka yang bisa mengakumulasi selenium dan mengandung bahan aktif untuk terapi kanker yang akan kita tuju. Kemudian kita identifikasi bahan aktif tersebut, apakah dia benar-benar aktif, tersebut sebagai senyawa selenoprotein, khususnya adalah metilselenocystein. Kita identifikasi nanti, kemudian kita uji baik secara seluler maupun secara langsung ke organisme biologinya, ke tikus di sini. Nah, dari hasil penelitian kita bisa tahu bahwa ternyata memang si bakteri, tumbuhan juga, herba yang kita isolasi itu mengandung selenoprotein, dan setelah kita uji ternyata mampu secara seluler itu menyuruh sel kanker untuk mati. Proses tersebut kita sebut dengan apoptosis. Jadi si ekstrak selenoprotein dari bakteri yang dari herba itu mampu menyuruh sel kanker untuk melakukan apoptosis, bunuh diri dan mati. Itu di level seluler. Kemudian kita tahu juga bagaimana mekanismenya. Ternyata si selenoprotein tersebut itu mampu menginduksi sel-sel kanker untuk mengekspresikan gen-gen yang bertanggung jawab untuk proses apoptosis atau proses kematian sel. Jadi kalau ada selenoprotein dari bakteri, kita berikan pada sel kanker, kita berikan pada sel kanker leukemia. Ini adalah gambaran sel kanker leukemia. Kemudian kita lihat bagaimana sel kanker leukemia ini bunuh diri. Ternyata sel kanker leukemia ini setelah diberikan ekstrak selenoprotein itu mengekspresikan gen yang disebut dengan gen CDK5. Gen inilah yang bertanggung jawab untuk memperlancar proses apoptosis atau memperlancar proses bunuh diri daripada sel kanker leukemia ini. Jadi sampai titik ini kita tahu bahwa selenoprotein mampu menginduksi sel leukemia untuk bunuh diri, untuk mati seperti itu. Nah, kalau hal seperti ini terjadi, berarti kita bisa manfaatkan untuk terapi kanker mereka yang menderita leukemia. Cerita yang sama juga itu terjadi pada kanker payudara. Ini juga kanker payudara kita lihat adalah pada ekspresi gen APO3, gen yang bertanggung jawab untuk melangsungkan proses apoptosis pada sel kanker payudara. Di sini bisa kita lihat bahwa ekstrak daripada selenoprotein dari bakteri dan dari herba itu mampu meningkatkan ekspresi gen ini sehingga si sel kanker payudara ini mati. Gitu. Nah, dengan temuan ini kita coba memberanikan diri langsung ke tikus. Tingkat seluler kita coba langsung ke tingkat organisme biologi. Jadi tikus itu kita berikan suplementasi dengan dicekokkan ke mulutnya obat kita selenoprotein, kemudian kita induksi dengan bahan perangsang tumor di ambing tikus, baru kita lihat bagaimana perubahan yang terjadi. Dari hasilnya itu bisa kita lihat bahwa tumor terbentuk. Kemudian kita bisa lihat terjadinya
penambahan jumlah kelenjar pada tikus yang diberikan perangsang mutagen, dan jumlah kelenjar itu bisa direduksi oleh suplementasi selenoprotein dari ekstrak bakteri kita. Hal yang sama juga terjadi pada jumlah sel-sel yang melakukan mitosis atau jumlah sel-sel yang membelah diri, memperbanyak diri sehingga terbentuk suatu tumor yang besar. Itu bisa direduksi oleh ekstrak daripada selenoprotein dari bakteri. Hasil penelitian bidang mikrobiologi Puslit Biologi LIPI memperkuat langkah seleksi tentang tumbuhan herba dan mikroba vulkanis sebagai sumber selenium dan senyawa organik yang berperan dalam antioksidasi pencegahan kanker dan induksi apoptosis tumor untuk terapi kanker. Penelitian tumbuhan dan mikroba daerah vulkanis sebagai sumber bahan bioaktif selenoprotein untuk antioksidan, pencegahan dan terapi kanker dengan metodologi mengisolasi bakteri, pengamatan dengan mikroskop, uji analisis genetik, dan praklinis dengan menggunakan tikus sebagai hewan percobaan. Isolasi bakteri dari baktotermo, yaitu memindahkan baktotermo 100 mikroliter ditanam ke media padat, yaitu agar yang disebar dengan menggunakan segitiga spatula. Proses pemindahan dari bakteri baktotermo cair ke media padat, maka ketika pengambilan cairan baktotermo, mulut tabung Erlenmeyer dipanaskan agar tidak terkontaminasi. Begitu pula ketika menanam di media padat. Media tanam padat diinkubasi dalam suhu 50 derajat Celcius selama 2 hari. Maka terlihat perubahan warnanya menjadi merah. Setelah mengisolasi baktotermo melalui inkubasi, penelitian dilanjutkan dengan uji analisis genetika. Sampel selenium atau senyawa bakteri melalui pengamatan mikroskopis untuk mengetahui aktivitas sel-sel dalam layar monitor yang berbentuk seperti 3 dimensi terurai seperti benang-benang, dan sesudah itu bakteri membentuk rentang panjang yang membentuk koloni, bahkan bila berkembang pesat dalam suhu optimal termofilik akan membentuk filamen-filamen yang menunjukkan adanya pertahanan diri terhadap suhu yang panas. Proses penelitian berlanjut untuk memperkuat bahwa herba dan mikroba sebagai sumber selenium dan senyawa organiknya berperan dalam antioksidasi pencegahan kanker. Setelah analisa genetika, yaitu memisahkan benda cair yang dipindahkan ke tabung dengan alat sentrifuse untuk menentukan DNA dan RMA, di mana hasilnya adalah berupa endapan atau pelet. Untuk mengeluarkan material genetika dari hasil analisa genetika diproses sampai homogen, kemudian hasil RMA diaplikasikan dengan PCR dan runningnya dengan alat elektroforesis, yaitu untuk memisahkan DNA-nya dengan memasukkan loading buffer yang dicampur sampel. Produk PT PCR dianalisis dengan elektroforesis dan terekam secara visual
dalam bentuk cetakan gambar. Keampuhan dan sebagai kandidat bahan terapi kanker, maka herba dan mikroba dari daerah vulkanis tersebut diuji cobakan pada tikus putih yang diaklimatisasi pada suhu 22 derajat Celcius dengan kelembaban 50%. Selama proses aklimatisasi, tikus putih galur dicekok ekstrak selenium. Kemudian pada hari ke-12 dari 11 hari masa aklimatisasi tikus disuntik dengan karsinogen metal nitrosurea MNU dengan dosis 50 mg per berat kilogram tikus secara intraperitoneal. Perlakuan berlangsung selama 9 minggu setelah pemberian MNU dan setiap 12 hari diukur bobot badannya dan diambil sampel darahnya yang diambil dari bagian vena kaudal sebanyak 0,8 ml dan ditampung dalam tabung Eppendorf untuk mencegah penggumpalan. Sebelum nekropsi, tikus dibius dengan klorofon untuk mengambil jaringan ambing, jantung, paru yang diduga mengandung kanker, di mana fenomena berarti bahwa selenium yang terkandung dalam ekstrak memberikan pengaruh, yaitu jenis selenium sebagai antioksidan akan mencegah terbentuknya radikal bebas dan memperbaiki sel yang rusak, yang berarti juga dapat menghambat apoptosis, dan selenium berfungsi sebagai medical scavenger, akan membersihkan radikal bebas yang terbentuk dalam sel sehingga dapat mencegah proses apoptosis. Maka jenis senyawa Se atau selenium ini lebih direpresentatifkan oleh selenometiotin sehingga dapat berfungsi mencegah dan menghambat berkembangnya sel kanker pada ambing tikus dan payudara manusia melalui induksi apoptosis. Senyawa organik mengandung selenium dengan bobot molekul rendah seperti metilselenic acid, metilselenocysteine, dan selenometionin telah dikarakterisasi sebagai senyawa yang mampu mengurangi resiko terjadinya kanker pada berbagai tipe sel kanker dan model rodensia. Selenium, unsur yang dikenal sebagai salah satu unsur toksik dan karsinogenik, adalah sebagai salah satu elemen esensial dalam berbagai protein dan senyawa organik fungsional untuk kesehatan. Beberapa selenoprotein yang merupakan antioksidan kuat yang mereduksi radikal-radikal bebas pada gilirannya berperan dalam meningkatkan daya imunitas, terutama pada individu-individu yang lemah dan tertekan sistem imunitasnya untuk mencegah infeksi dan mutasi virus patogen karsinogenik. Seleksi alam di daerah vulkanis diharapkan memberikan peluang menghasilkan jenis baru herba dan mikroba maupun jenis senyawa bioaktif berbasis selenium yang unik vulkanis Indonesia.
Penerapan IPTEK dalam skema pemurnian garam sederhana. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah perairan paling luas di dunia. Berjuta potensi kekayaan alam bahari tersimpan di dalam perairan negeri tercinta ini. Salah satu potensi terbesar yang dapat ditumbuh kembangkan adalah sektor industri pergaraman. Dengan kondisi tersebut, Indonesia harusnya bisa menjadi negara penghasil garam terbesar melihat dari luas wilayah perairannya. Namun kondisi pergaraman di Indonesia saat ini cukup mengkhawatirkan karena banyak petambak garam beralih fungsi bekerja di sektor lain. Di samping itu, banyak lahan garam di berbagai daerah tidak diolah, dibiarkan menjadi lahan tidur, atau bahkan dijual untuk kemudian diubah menjadi lahan industri. Hal ini terjadi karena harga garam yang terus menurun disebabkan kualitas garam yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Keadaan seperti ini tidak dapat dibiarkan, karena secara tidak langsung juga dapat membahayakan ketahanan pangan nasional serta stabilitas negara. Upaya peningkatan produksi, baik kuantitas dan kualitas, sejauh ini masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan sangatlah kompleks dan masih belum teridentifikasi secara menyeluruh. Maka dengan pertimbangan hal tersebut, Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumber Daya Non-Hayati BRKB bekerja sama dengan Koperasi Bumi Nusa Cirebon berinisiatif untuk membuat sistem atau alat pencucian garam dengan harga yang lebih terjangkau namun dapat menghasilkan garam yang memenuhi standar industri. Kegiatan ini merupakan kegiatan baru di Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumber Daya Non-Hayati yang diharapkan dapat menjadi titik awal pengembangan program IPTEK berbasis masyarakat dalam industri pergaraman untuk jangka panjang di Indonesia. Seiring perjalanan waktu, segala upaya telah dilakukan dalam menerapkan IPTEK untuk pengembangan industri pergaraman di Indonesia, seperti melakukan kegiatan riset lapangan, kunjungan ke berbagai lokasi, meninjau fasilitas dan infrastruktur, mendatangi narasumber, mengamati kehidupan para petani garam, hingga melakukan kegiatan workshop dan seminar. Kegiatan IPTEK berbasis masyarakat dari Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumber Daya Non-Hayati merupakan aplikasi teknologi tepat guna, yaitu mesin atau sistem pencucian garam yang diharapkan dapat dengan mudah digunakan dan diduplikasi oleh kelompok-kelompok petani garam. Secara teknis, alat dari Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumber Daya Non-Hayati tersebut telah diuji coba berdasarkan umur alat, kualitas, dan ketahanan terhadap korosi. Satu set alat tersebut terdiri dari pemecah garam, pencuci, pemisah, pengering, dan ban berjalan atau conveyor. Diharapkan dengan bantuan teknis dan mesin dari BRKP ini dapat membina petani untuk peningkatan produksi garam, membuka relasi dan peluang pasar baru, membuka jaringan antar desa untuk membentuk asosiasi petani garam. Dan yang paling penting adalah meningkatkan sumber-sumber pendapatan yang berkaitan dengan garam, baik langsung atau tidak langsung. Masyarakat yang selama ini rasanya sulit untuk menerima teknologi, diharapkan dengan adanya contoh alat pencuci garam ini dapat menerima atau mengadaptasi teknologi sederhana yang telah diaplikasikan. Kegiatan IPTEK berbasis masyarakat telah berhasil memberikan alternatif solusi permasalahan garam nasional dengan mengembangkan alat praktis yang digunakan pada pabrik pengolahan garam. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, ilmu pengetahuan dan teknologi terkini, serta kerjasama berbagai pihak terkait, kami berkomitmen untuk dapat mewujudkan model peningkatan kualitas garam rakyat di suatu kawasan pertambakan garam yang berbasis masyarakat dan lingkungan, yang nantinya dapat dijadikan sebagai model percontohan dalam membangun industri kelautan di Indonesia, khususnya pembangunan industri yang berbasis laut. Kami akan terus melayani dan mendampingi para petani garam dengan memberikan solusi peningkatan kualitas garam rakyat
yang merupakan sumber daya non-hayati untuk meningkatkan pendapatan petani garam dan sekaligus memperkecil nilai impor garam di Indonesia. Penelitian ini berkaitan dengan metode uji keselamatan dan peralatan rumah tangga berbasis kelistrikan. Uji keselamatan difokuskan pada sistem dan metode uji kebocoran arus. Kebocoran arus pada peralatan-peralatan berbasis kelistrikan perlu mendapat perhatian yang serius, terutama pada perusahaan pembuat barang-barang peralatan rumah tangga serta audio-video. Ingat bahwa arus yang bocor dapat membahayakan para pengguna barang atau pada peralatan itu sendiri. Masih banyak masyarakat kita yang belum dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang bahaya akibat pengaruh dari arus yang bocor. Pengalaman di lapangan banyak terjadi kebocoran arus pada peralatan elektrik, kipas angin, pompa air, setrika listrik, lemari pendingin, dan lain-lain. Untuk audio-video biasanya terjadi pada video tape player, televisi, speaker aktif, audio system. Dari penelitian ini adalah untuk merancang dan membuat sistem atau metode uji kebocoran arus peralatan industri dan rumah tangga, sehingga dapat menjamin keamanan dan keselamatan untuk peralatan itu sendiri atau pengguna, sehingga pengguna akan terjamin dari keselamatan penggunaan dari peralatan tersebut. Juga membantu industri-industri, khususnya industri peralatan rumah tangga dan industri dalam negeri, sehingga dapat bersaing dengan produk-produk yang impor atau produksi dari luar negeri. Dalam melakukan penelitian ini, membutuhkan sampel uji peralatan rumah tangga seperti kipas angin, televisi, DVD player. Pada sampel-sampel tersebut dilakukan uji kebocoran arus. Di samping itu, untuk mengetahui kekuatan isolasi bahan plastik, maka dari sampel tersebut dipotong atau diambil bagian isolasi plastik yang terdapat di bodi, komponen elektronik maupun saklar-saklar yang tertutup. Bagian tersebut digunakan dalam penelitian uji tekanan bola dan pelintasan listrik. Rangkaian pengujian untuk pengukuran arus meliputi leakage current tester, isolation transformer, stabilizer, regulator tegangan, metal foil ukuran 20 cm x 10 cm, dan kipas angin. Langkah awal dalam melakukan uji kebocoran arus adalah stabilizer tegangan diletakkan pada ujung awal rangkaian untuk menghasilkan keluaran tegangan yang stabil sebesar 220 volt. Untuk memperoleh nilai tegangan yang diinginkan pada EUT atau Equipment Under Test, keluaran stabilizer dimasukkan ke regulator tegangan. Regulator bisa diatur sehingga menghasilkan tegangan dalam rentang 0 sampai 240 volt dengan tegangan masukan tetap sebesar 220 volt. Ujian dilakukan dengan mengisolasi EUT dari bumi. Hal ini dicapai dengan memasang isolation transformer. Isolation transformer merupakan trafo yang didesain untuk meminimalisasi kopling kapasitif sehingga menekan transfer noise frekuensi tinggi dari sisi kumparan primer ke kumparan sekunder atau sebaliknya. Selanjutnya, bagian-bagian pengukuran dipilih antara kutub-kutub pada suplai dan bagian logam yang dapat diakses tubuh manusia. Tidak semua bagian akses tersebut berupa logam, bahkan sebagian besar terbuat dari polimer atau dilapisi dengan cat.
Hal tersebut memberikan efek resistensi terhadap aliran arus bocor. Oleh karena itu, untuk melakukan pengukuran bagian akses ini digunakan lembaran aluminium tipis dengan ukuran sesuai standar, yaitu sebesar 20 cm x 10 cm. Ukuran ini mempresentasikan luasan tangan manusia. Lembaran logam dikontakkan langsung dengan permukaan material insulasi yang dapat diakses. Dengan menggunakan lembaran logam ini, terjadi akumulasi arus seluas bidang lembaran logam tersebut sehingga nilai kebocoran arus dapat diukur lebih signifikan. Pengukuran kebocoran arus dilakukan pada bagian yang mudah tersentuh tangan, karena bagian ini yang mempunyai peluang terbesar terjadinya bahaya kontak dengan tangan manusia. Pada kipas angin, bagian-bagian yang mudah tersentuh meliputi penutup baling-baling, penutup motor, tombol pengaturan kecepatan, tiang penyangga, dan kaki. Selanjutnya, melakukan pengujian dengan tekanan bola atau ball pressure test. Metode ini untuk menguji ketahanan terhadap panas dari suatu bahan non-logam. Pengujian dapat dilakukan pada komponen atau bagian peralatan elektronik atau bahan-bahan isolasi pada selain keramik. Uji ini dilakukan dengan memberikan gaya yang telah ditentukan melalui sebuah bola baja yang disimpan di atas spesimen uji pada temperatur tertentu pula. Cara pengujiannya adalah siapkan bahan uji berbentuk bujur sangkat dengan ukuran minimum 10 mm x 10 mm atau lingkaran dengan diameter minimum 10 mm dan ketebalan minimum 2,5 mm. Apabila ketebalannya tidak mencukupi, maka bahan uji disusun sehingga ketebalan yang dipersyaratkan dapat terpenuhi. Hidupkan oven dan atur suhu yang dispesifikasikan dengan toleransi lebih kurang 2 derajat Celcius dan biarkan sampai memperoleh keseragaman suhu dalam oven atau biarkan selama 24 jam. Kemudian, letakkan ball pressure di atas bahan uji tersebut tepat di tengahnya. Kemudian tutup kembali pintu oven. Setelah dibiarkan selama 60 menit pada suhu ujinya, bahan uji dikeluarkan dari oven dan direndam dalam air bersuhu 2 hingga 5 derajat Celcius selama lebih kurang 2 menit. Amati cekungan yang terjadi pada bahan uji menggunakan lup atau mikroskop dengan ketelitian 1 angka di belakang koma. Bahan uji dinyatakan memenuhi persyaratan apabila diameter cekungan tidak lebih besar dari 2 mm. Pengujian pada perlintasan listrik atau tracking test asparatus merupakan proses pembentukan jalur konduksi pada suatu bahan isolasi padat yang disebabkan oleh efek kombinasi dari tegangan listrik dan kontaminasi suatu larutan elektrolit. Pengujian ini merupakan pengujian untuk menentukan nilai Proof Tracking Index atau PTI dan Comparative Tracking Index atau CTI dari suatu bahan isolasi padat yang berupa potongan bagian sebuah alat atau tanda-tanda peringatan pada bahan yang menggunakan tegangan AC. Cara melakukan pengujiannya adalah letakkan bahan uji berukuran 20 mm x 20 mm dengan ketebalan minimum 3 mm. Apabila ketebalannya kurang dari 3 mm, maka bahan uji disusun sehingga mencapai ketebalan yang dipersyaratkan untuk membatasi pengaruh rambatan panas melalui alas. Siapkan cairan amonium klorida dan masukkan ke dalam penampung minimum 20 mg. Tutup pintu peralatan uji dan hidupkan. Set tegangan pada nilai yang dipersyaratkan, dikurangi 25 volt. Periksa dan atur arus hubungan singkat maksimum sebesar 1 hingga 0,1 ampere. Atur jumlah tetesan sebanyak 50 tetes dengan jarak antar tetesan 30 detik. Tekan tombol start untuk memulai pengujian. Amati bahan uji selama proses pengujian.
Pengujian dinyatakan sesuai dengan persyaratan standar bila tidak terjadi nyala api yang bertahan selama 5 detik atau tidak terjadi hubungan singkat akibat tetesan tersebut lebih besar dari 1 hingga 0,1 ampere. Pada pengujian peralatan audio-video kondisi normal, pengujian harus disiapkan sebelum mengeksekusi sampel uji. Kondisi normal dihasilkan dengan cara memberikan input sinyal video pada bagian video ini dan input sinyal berfrekuensi 1 kHz pada input suara. Bila sampel uji menggunakan output berupa speaker, maka speaker yang ada diganti dengan dummy resistor untuk menghindari terjadinya suara bising akibat kerasnya suara speaker. Jika sampel mempunyai tegangan nominal pada rentang tertentu, maka tegangan input diberikan pada sampel sebesar 0,9 kali batas tegangan bawahnya dan 1,06 kali batas tegangan atasnya. Setelah kondisi normal tercapai, pengujian kebocoran arus baru bisa dilakukan. Penelitian ini mendapat respon yang cukup positif dari Departemen Perindustrian dan LIPI juga mendapatkan surat penunjukan atau untuk melakukan pengujian, yaitu pengujian di bidang peralatan rumah tangga. Yaitu akan diberlakukan untuk ASN wajib, yaitu untuk 6 produk elektronika, yaitu kipas setrika listrik, mesin cuci, pompa air, AC, dan audio video. Kedepannya pengembangan lebih lanjut masih bisa dilakukan berkaitan dengan metode atau sistem yang dapat digunakan untuk mengurangi atau meminimalisasi terjadinya kebocoran arus pada peralatan kelistrikan dan klausul-klausul lain yang dinyatakan atau disyaratkan pada persyaratan uji, yaitu kita menggunakan IEC 60335-1 dan 60335-2 itu untuk ke model produknya. Ya pemirsa, demikian program Ristek File, yaitu program yang menayangkan hasil dokumentasi di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi. Untuk itu, saya Nur Firlita pamit undur diri, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi Indonesia bersama Ristek TV.